Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mukniatul Ilma selaku dosen pengampu mata kuliah fikih keluarga, dan yang kami banggakan teman-temanku yang berbahagia. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan Nelly Isna Agustin, dan yang kedua Nada Alvina, dan yang ketiga Nur Amira Afifatul Afika akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang Walimatul Urs. Langsung saja. A. Pengertian dari Walimatul Urs. Walimah berasal dari kata walimah, artinya pesta. Walimah secara etimologi dari kata walam, artinya berkumpul. Makanan sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan. Makanan dalam rangka tasyakuran untuk mensyukuri atas nikmat Allah atas terlaksananya akad nikah dengan menghidangkan makanan. Ikatan sah menurut ajaran agama Islam, dan mengajak sanak saudara untuk mendoakan kedua mempelai sehingga menjaga keluarganya. Pada akhirnya terbentuklah keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Sehingga ursi artinya adalah pesta perkawinan. Selanjutnya, yang kedua adalah dasar hukum walimatul urs. Dalam kalangan ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum walimatul urs. Ada pula yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat sunnah. Maka dari dalil-dalil yang berkaitan dengan walimah dalam hal walimatul urs dibagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, walimatul urs sebagai kewajiban, dan yang kedua, walimah sebagai sunnah muakkadah. Dalam mengadakan walimah, hukumnya sunnah muakkadah yang ingin melaksanakan sesuai kemampuan masing-masing. Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, ketika ia menikah, Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, adakanlah walimah, sekalipun hanya memotong seekor kambing. Muttafaqun alaih. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa betul-betul dianjurkan untuk mengadakan walimah sekalipun dengan ringan dan juga sederhana, meskipun hanya dengan daging ayam. Adapun ketika Rasulullah menikah dengan Syahafiyah yang hanya dengan makanan-makanan yang berbahan dasar kurma dicampur dengan tepung. Selanjutnya, B. Hukum melaksanakan walimah menurut ulama madhab. Hukum mengadakan walimah, maka dalam hal ini ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, menurut jumhur ulama dari ulama madhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dan ini merupakan pendapat resmi masing-masing dari madhab, berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah, dan menurut ulama madhab Al-Hanafiyah menambahkan bahwa mengadakannya terdapat pahala yang sangat besar. Sedangkan menurut madhab Al-Malikiyah, hukum mengadakan walimah adalah mandub. Pendapat yang kedua, ada yang sebagian ulama dari madhab Asy-Syafi'iyah, Makiyah, dan juga Imam Ahmad, hadis di atas, maka wajib. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah mengadakan walimah dalam keadaan kesulitan ataupun tidak. Hanya saja walimah merupakan alat untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa sahnya pernikahan tersebut telah sah. Para ulama hanya mewajibkan adanya walimah dalam tujuan untuk menghadiri undangan dari walimah, maka hukumnya wajib untuk menghadirinya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan membacakan poin selanjutnya, yaitu C. Waktu pelaksanaan walimah. Waktu walimah adalah waktu kapan dilaksanakan walimah. Adapun mengenai waktu pelaksanaan walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, diperbolehkan saja tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Mengenai hal ini, ulama salaf berbeda pendapat. Dalam kitab Fathul Bari, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Hasan Ayub, disebutkan bahwa para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu walimah. Apakah diadakan pada saat diselenggarakan akad nikah atau setelahnya? Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Imam Nawawi menyebutkan mereka berbeda pendapat, sehingga Al-Qadhi Iyad menceritakan bahwa yang paling benar menurut mazhab Maliki adalah disunahkan diadakan walimah setelah pertemuan pengantin laki-laki dan perempuan di rumah. Sedangkan kelompok ulama dari mereka berbeda pendapat bahwa disunahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu berpendapat disunahkan pada saat akad dan setelah dukhul atau bercampur, dan yang dinukil dari praktik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah setelah dukhul. Dari beberapa pendapat ulama salaf, waktu pelaksanaan walimah disunahkan ketika akad nikah atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Ini dapat diserahkan pada kebiasaan atau tradisi suatu daerah.
D. Hiburan dan musik dalam walimah. Indonesia merupakan negara yang hukum dalam arti memiliki aneka suku bangsa dan agama. Untuk peraturan yang dipakai dalam hal pernikahan secara keseluruhan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu pernikahan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Sebagai mayoritas, untuk umat Islam, hukum pernikahan yang berlaku adalah hukum Islam. Di era sekarang ini, resepsi pernikahan diselenggarakan umat muslim dengan beragam cara. Ada yang menggelar walimah secara sederhana di rumah, dan ada pula yang melakukan walimah di gedung, bahkan hingga di hotel berbintang 5 yang menghabiskan dana sampai puluhan miliar rupiah agar sebuah walimah atau resepsi pernikahan tak terjebak ke dalam perkara yang dilarang. Bernyanyi dan bermain musik adalah bagian dari seni. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia yang dilahirkan dengan perantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar atau seni suara, indera pendengar atau seni lukis, atau dilahirkan dengan perantara gerak atau seni tari dan drama. Sudah umum dilakukan dalam acara-acara hajatan atau pernikahan. Diramaikan dengan irama musik dan nyanyian. Karena sudah menjadi keumuman, maka dianggap sudah lumrah. Bahkan ada yang berani berhutang agar dapat mengundang grup musik. Jenis nyanyian yang umum diadakan misalnya dangdut, pop, qasidah, campur sari, dan musik tradisional lainnya. D. Hidangan dalam walimah. Dalam sebuah hajatan pernikahan umumnya setelah dilangsungkannya ijab kabul, maka akan dilanjutkan dengan upacara resepsi atau pesta pernikahan. Dalam Islam, pesta pernikahan dikenal dengan istilah walimatul arsi. Kadang-kadang masyarakat Jawa menyebutnya secara lebih singkat dengan istilah walimahan. Pada upacara ini biasanya didahului dengan upacara panggih, yaitu prosesi pertemuan pasangan pengantin setelah keduanya melaksanakan upacara ijab. Dalam upacara panggih terdapat prosesi-prosesi yang harus dijalani baik oleh mempelai maupun kedua orang tua, seperti melempar daun sirih, menginjak wiji aji, sindur, sungkeman, bobot timbang, kacar-kacur, dan dahar klimah. Biasanya diakhiri dengan acara kembul bujana atau makan bersama sebagai wujud dari rasa syukur bahwa acara inti pernikahan telah terselenggara. Para tamu undangan, keluarga besar kedua mempelai, kerabat, teman, dan para tetangga dari anak-anak hingga para orang tua turut hadir dalam pesta ini. Inti acara dalam resepsi pernikahan tersebut difokuskan pada jamuan atau pelayanan makanan kepada segenap tamu undangan yang hadir. Pelayanan makanan merupakan ketersediaan menu-menu masakan dan minuman yang disajikan dengan teknik atau cara penataan sesuai etik penyajian hingga siap untuk dikonsumsi. Baiklah, saya Nelly Isna Agustin akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nada Alvina. Nah, poin yang akan saya bahas di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama hukum hadiri walimah dan yang kedua hikmah daripada walimah. Yang pertama yaitu hukum hadiri walimah. Secara umum, para imam mazhab itu sepakat bahwa hukum hadiri walimah bagi tamu yang diundang adalah wajib. Adapun mendatangi selain undangan walimah itu adalah sunnah. Jadi wajib dan sunnahnya mendatangi walimah itu bisa dilihat dari syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama mazhab. Adapun orang yang mengadakan walimah itu hendaknya bukan dari golongan orang yang fasik, zalim, yang memiliki tujuan untuk perusakan atau maksud tertentu. Dan apabila seseorang itu tidak bisa menghadiri suatu walimah, itu diharapkan mempunyai alasan tertentu, misalnya sakit atau udzur tertentu. Adapun apabila syarat-syarat walimah itu tidak terpenuhi, maka seseorang tidak diwajibkan untuk menghadiri undangan walimah. Adapun suatu pendapat dari ulama Hanafiyah salah satunya itu memiliki 2 pendapat dalam hal ini, dalam menghadiri walimah. Yang pertama adalah hukum hadirinya adalah sunnah muakkad, dan yang kedua adalah sunnah muakkad yang mendekati wajib khususnya dalam walimah. Adapun menghadiri selain walimah adalah tidak diwajibkan, dan sebagian di antara mereka mengatakan bahwa undangan tersebut tidak boleh ditinggalkan. Lanjut pada poin kedua, yaitu hikmah walimah. Hikmah walimah itu sangat penting sekali. Nah, di sini saya akan menyebutkan 3, dan selebihnya silahkan berpendapat sendiri. Untuk yang pertama itu hikmahnya sebagai ungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT sebagai bentuk apresiasi telah resmi adanya akad nikah dalam pernikahan. Sehingga dengan kita mengadakan walimah tersebut tidak lupa untuk mensyukuri nikmat atau karunia yang telah diberikan
Allah kepada mempelai pernikahan tersebut. Dan untuk yang kedua yaitu sebagai bentuk realisasi pengenalan terhadap masyarakat dalam hubungan antar sesama individu. Jadi dapat mendekatkan hubungan antar individu maupun sosial. Terus yang ketiga yaitu terjaganya martabat dan kehormatan perempuan, sehingga dalam pernikahan tersebut kan diadakan walimah. Nah, perempuan itu seperti tidak mudah untuk dipandang sebelah mata, serta tidak terulangnya kembali kebiasaan yang pada zaman dahulu, yaitu zaman jahiliyah, yang dimana di situ merendahkan kaum perempuan. Dan juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena di mata Allah itu laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama, hanya keimanan dan ketakwaan yang membedakannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.